Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Yusra Usriadi dengan NIM 2414010018. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penjelasan tentang tafsir Tarbawi Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sadaqallahul azim. Artinya, untuk Sulaiman, kumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan sangat tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam surgamu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Jika Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk kepada asbabun nuzul Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Di mana rangkaian ayat ini pada dasarnya itu tidak memiliki latar belakang sebab turunnya ayat yang bersifat khusus atau berkaitan dengan sesuatu kejadian tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Ulumul Quran, Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini termasuk golongan kelompok ayat kisah. Ayat ini diturunkan oleh Allah murni sebagai kisah dan pelajaran sejarah mengenai kemegahan kepemimpinan Nabi Sulaiman serta mukjizat luar biasa yang beliau terima. Kisah perjalanan pasukan Nabi Sulaiman saat melewati lembah semut ini ditujukan kepada menjadi pedoman keteraturan komunikasi serta sikap syukur bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu penafsiran dari Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Pada ayat 17 berisi tentang
keteraturan pasukan Ibnu Katsir At-Tabari dan Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah sepakat bahwa ayat ini menggambarkan besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu menghimpun bala tentara dari 3 golongan makhluk yang berbeda, yaitu dari golongan jin, manusia, dan burung. Pasukan ini diatur secara sangat disiplin, ketat, dan juga tertib dalam barisan masing-masing dengan komandannya sendiri agar berjalan rapi dan juga tidak tersemrawut. Selanjutnya pada tafsiran ayat 18 berisi peringatan bagi seekor semut. Ketika pasukan melintasi lembah semut, seekor semut memperingatkan kepada kelompoknya untuk segera masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh para pasukan Nabi Sulaiman. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Menurut para mufassir, menunjukkan bahwa semut tersebut tidak menyalahkan Nabi Sulaiman alaihissalam karena paham sang Nabi dan pasukannya memanglah tidak memiliki niat buruk atau kesengajaan untuk menyakiti makhluk lain. Selanjutnya yaitu tafsiran ayat 19 merupakan respon dan doa Nabi Sulaiman atas izin Allah. Nabi Sulaiman mampu mendengar dan juga memahami bahasa semut tersebut, lalu meresponnya dengan sebuah senyuman lembut. Tabassama, karena kagum, beliau kemudian memanjatkan doa yang mendalam agar diberi kekuatan untuk tetap mensyukuri nikmat ilmu dan juga kekuasaan, beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, serta diwafatkan dalam golongan hamba yang soleh. At-Tabari menekankan bahwa sikap ini membuktikan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya itu akan menjadikan seorang itu semakin besar pula rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai-nilai pendidikan atau tarbawi yang terkandung dalam surah ini diantaranya yaitu dirumuskan dalam 7 dimensi nilai pendidikan karakter dari kisah tersebut. Yang pertama yaitu nilai pendidikan kepemimpinan, yaitu memberikan teladan kepada figur pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta mampu mengelola dan menciptakan keteraturan kelompok dengan sangat adil. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan yang kedua yaitu kepedulian sosial dan juga kerjasama, tercermin dalam sikap semut yang berempati dan juga sigap dalam melindungi keselamatan sesama anggotanya dari segala mara bahaya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai pendidikan tauhid, yaitu penguatan akidah, menanamkan keyakinan mutlak bahwa segala ilmu, kecerdasan dan juga kekuasaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhkan manusia dari sifat sombong. Kemudian nilai yang keempat itu nilai pendidikan ramah dan juga mudah senyum, mengajarkan kepada kita tentang pembentukan akhlak yang lembut, hangat dan penuh akan kasih sayang dalam berinteraksi dengan sesama. Melalui pembiasaan murah senyum ini sehingga bisa mendatangkan kepada suatu rasa syukur. Kemudian mendidik peserta didik untuk senantiasa berterima kasih atas setiap karunia Allah dan tetap membumi meskipun memiliki kelebihan akademik atau kedudukan yang tinggi. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan yang keenam, yaitu nilai pendidikan komunikasi yang baik. Ini menunjukkan pentingnya menyampaikan informasi secara jelas, tepat dan juga efektif dalam kehidupan sosial maupun proses pembelajaran agar dapat terhindar dari kesalahpahaman. Mungkin cukup sekian pembahasan dari tafsir Tarbawi yang telah Ananda sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.